Halo, saya Ridwan Malik, penulis novel Ajengan Anjing. Baru dengerin lagu ini. Udah rilis belum? Belum ya? Tanggal 10? Oh iya. Kalau apa ya, musiknya asik. Kalau musik saya kayak ngedenger Follow Jam ya. Atau mungkin kalau di Indo Navikula gitu-gitu ya. Terus asik banget. Karena sukanya Defender juga gitu si Mang Edi. Tapi terus apa yang jadi perhatian saya tuh mulai dari judul ini udah apa ya, udah menyentak gitu. Suar nalar. Suar itu kan biasanya dipakai kalau keadaan darurat ya, sebagai penanda gitu, sebagai penanda bahwa keadaan udah darurat, keadaan genting, dan keadaan ini penanda bahwa kita harus ngumpul atau mungkin bersatu untuk menyelamatkan entahlah apa situasi yang sedang kita hadapi. Kalau di sini suara nalar berarti bagaimana kita di negara yang sakit ini, meskipun tiap hari dibombardir dengan penindasan, kekerasan dan semacamnya oleh negara gitu. Bagaimana kita diajak untuk tetap waras gitu ya. Tapi sulitnya karena kekuatan tiran itu luar biasa ya. Salah satunya biasanya untuk melanggengkan suatu kekuasaan, ada pola yang sama dari zaman dulu. Mungkin bisa dibaca di buku penghancuran buku dari masa ke masa gitu ya, Fernando Bes itu. Dia bilang ada yang disebut bibliosida gitu. Jadi kekerasan terhadap buku gitu. Bagaimana buku dibakar, dihancurkan sebagai upaya untuk menghapus ingatan gitu. Dan dalam konteks penghapusan ingatan ini, si penguasa menulis ulang atau membuat ulang, mengemas ulang cerita-cerita untuk menguatkan kekuasaan dia. Nah, lagu itu berbicara banyak tentang itu ya, dan itu relevan dengan keadaan negara kita hari ini gitu. Bagaimana kemudian banyak buku-buku mulai dijadikan barang bukti kejahatan gitu ya, atau buku-buku dianggap sumber-sumber bahan bakar untuk makar, hal-hal semacam itu. Seharusnya kita sebagai warga negara gitu ya, punya hak gitu untuk membaca apapun apa yang kita mau, untuk bersuara sekeras apapun, selantang apapun. Bagaimana lagu ini yang dari beat pertama aja udah ngajak kita untuk ayo kayak persiapan mau perang gitu ya gitu. Itu aja sih, asik. Nanti didengerin lagunya. Maksudnya ini ya, kayak yang marah, menggebu gitu, terus kayak tanya banyak hal yang tertumpuk gitu, tapi karena misalnya jadi keluar semua gitu, maksudnya itu ya. Ya, saya Wang Gihud, senang pantomim, mendengar lagu dari kelas detensi ya, Suar Nalar, dengan beat-beat yang juga menghentak dan beat-beat yang cukup menggugah gitu ya. Terutama di salah satu lirik yang menjadi mungkin akan menjadi ingatan kolektif terkait dengan akal sehat dan nalar gitu ya. Dan bentuk-bentuk yang dimana bagian dari lirik perlawanan buat saya ini adalah ingatan komunal. Suar nalar ku tetap berpijar gitu ya. Nah, ini adalah satu percikan agar nalar kita terus hidup dimanapun tempatnya, dimanapun kita berpijak gitu. Dan lirik dari Suar Nalar 3 kali yang diulang ini akan menjadi memori panjang gitu ya. Termasuk kayak lirik setelahnya adalah menolak padam, menolak bungkam, dan tanaman diancam. Nah, itu adalah sebuah proteksi diri untuk kita terus mawas, terus kritis. Dan lirik-lirik di awalnya cukup sangat diulik dengan cara
apik dan juga tetap kritis dan menggigit dengan diksi-diksi yang mungkin salah satunya diksi-diksi yang sangat umum dan itu perlu disebarkan karena diksi-diksi atau lirik-lirik dalam suara nalar dari kelas detensi ini memungkinkan untuk kita bisa memperpanjang kritis kita dengan kita terkait dengan apa ya situasi dan kondisi dunia hari ini secara global. Halo, perkenalkan namaku Dinaya Kisha. Tanggapan dari lagu ini kepingin headbang gitu ya. Bagus, enak juga dan penuh apa ya, bikin menggebu gitu. Kemarahan, gak liriknya bagus. Mantap sih, bagus. Gak sabar. Liriknya bagus tuh tentang buku gitu ya, tentang pemberangusan buku. Apa ya? Keren sih. Penuh dengan marah. Yang mendengar lagu ini seperti kayak sebagai suara aja bagaimana suara-suara itu melakukan diangkat. Lagu yang merepresentasikan bagaimana ancaman itu bukan sebagai ancaman, tapi ancaman itu sebagai semangat untuk menolak. Gambarnya main ini sebagai gambar-gambar yang apa ya, kelebihan cahaya ya, karena cahaya itu sebagai apa ya, mendobrak gitu hal-hal yang gelap, hal yang terang gitu. Jadi ini kayak distorsi cahaya aja gitu. Bagaimana cahaya itu juga bisa jadi simbol perlawanan. Nama saya Hoki. Lagunya emosional, liriknya cerdas. Ada satu kalimat yang paling saya suka. Walau degup ini terus diancam, suara nalar ku tetap berpijak. Aku suka sama melodinya pertama, terus aku membayangkan lagu ini tuh di play pagi-pagi lagi siap-siap mau berangkat berkegiatan dan ya cukup ngebangkitin semangat. Dan dari liriknya sih bagus, jelas, maksudnya tujuan liriknya maksudnya jelas semangat. Saya ada 3 fase ya. Pertama tadi ya menolak pada, menolak bintang, Kemampuan diancam. Fasenya yang tadi mimpi habis ditebak puasa itu satu lagi yang suara jadi dulu ya saya kalau ini suara itu kan jadi kayak alat perang sampai mimpi pun harus dijebak gitu, belum ke aktivitas di mimpi, di imajinasi ini sudah suara lagi juga bisa dan kawan saling menemani karena fenomenanya sekarang menulis, berekspresi, menyuarakan, mengeluh soal keadaan itu langsung di musik, masuk karya cipta intelektual yang tadi pemberangusan langsung buku kebenaran ya. Ini menurut saya frase yang lebih dari buku fisik lah. Kalau buku kebenaran kan itu sudah masuk ke tataran karya intelektual ya. Di situ kalau sudah ada pemberangusan, sudah ada pelarangan, sudah mah sekarang gitu teh ada di ambang distorsi digital gitu ya. Penjualan menurun, minat baca menurun gitu ya. Tapi masih berharap ada suara nalar dan solidaritas kawan-kawan.